Film ini bercerita tentang diskriminasi di USA. Ketika orang berkulit hitam ini makan ayam goreng, dia memakannya dengan sangat hati-hati. Awalnya, dia tidak mau makan. Dia tidak pernah makan ayam goreng sebelumnya. Tetapi, pria yang duduk di mobil, bernama Tony menyuruhnya untuk mengambil. Ambil. Jadi pria berkulit hitam mengambilnya. Setelah dia memakan yang pertama, kemudian yang kedua, rasanya sangat enak. Film ini mendapat penghargaan pada 2019. Tapi kamu tidak tahu ada sebuah iklan besar di film ini. Ini adalah iklan terbaik di 2019. Ketika film ini diputar tahun itu, saya makan ayam setiap hari. Iklan ini berhasil, bukan hanya karena rasa ayam goreng, tapi juga karena karakter dan akting yang bagus. Seorang pria lahir dengan kekayaan. Dia tidak pernah memikirkan orang di bawahnya. Termasuk makanan, supir ini adalah orang yang tidak memiliki pendidikan. Tidak ada yang spesial dengannya. Orang berkulit hitam. Ketika keduanya bertemu, tidak ada orang yang tahu jika mereka bisa berteman. Tony pernah bekerja di militer. Dia menjadi penjaga di bar. Setiap hari, dia harus memukul orang yang mengganggu di bar. Dia adalah orang seperti ini. Apakah ini kebetulan atau tidak? Ketika bar tutup, dia datang ke kompetisi makan hotdog. Dia bisa makan 26 buah. Dan menang melawan pria gemuk itu. Tetapi Tony rasis terhadap orang berkulit hitam. Gelas yang istrinya berikan untuk orang berkulit hitam, dia akan membuangnya. Di dalam hatinya, dia punya sebuah karakteristik. Suatu hari dia datang untuk wawancara kerja. Ternyata bosnya adalah seorang pria hitam yang kaya. Dia seperti seorang pangeran. Pria ini adalah seorang penulis musik. Dia ingin pergi ke Amerika Selatan untuk membuat konser musik. Tapi tempat itu memandang rendah orang berkulit hitam. Jadi dia perlu seorang pria putih yang mengerti kejahatan di sana. Tapi pria itu merasa sedikit tidak enak dengan pria berkulit hitam. Dia juga ingin uang. Pria berkulit hitam punya banyak uang. Jadi konflik antara keduanya mulai terjadi. Sejak awal, pria berkulit putih selalu makan ayam goreng, burger, dan merokok. Pria berkulit hitam merasa tidak nyaman. Jadi menyuruhnya berhenti merokok. Tapi Tony tidak setuju. Tidak lama, pria hitam itu sadar Tony menghentikan mobilnya. Tapi dia sangat lama di toilet. Ternyata, dia menggunakan waktunya untuk merokok. Konflik semakin serius. Hari itu, pria hitam berkata, "Kita harus membicarakan sesuatu. Kamu jangan menggunakan bahasa yang frugal." Tony menjawab, "Ini bukan urusanmu." Tetapi Tony juga mulai merasa, pria hitam itu memiliki banyak hal baik. Yang pertama, komunikasinya bagus. Dia bisa berbicara dengan banyak orang. Dia bisa berbahasa Rusia. Apakah kalian ada yang bisa bahasa Rusia? Setelah itu, dia melihat bahwa pria itu duduk di balkoni, hanya minum anggur. Terlihat tidak bahagia mendengar alunan musik. Ketika dia bermain piano, Tony merasa terharu. Dia melihat ke orang di sebelahnya. Terlihat dengan bangga, seperti berkata, "Itu bos saya." Tetapi konflik keduanya masih sangat tinggi. Hari itu, mereka bertengkar di depan sebuah toko. Perhatikan bagaimana orang ini di dalam film Green Book. Bagaimana dia memakan makanan. Makan pizza seperti ini. Makan ayam seperti ini. Makan dan buang. Sedikit makan dan langsung membuangnya. Lalu memberikannya ke belakang untuk dia makan. Kelihatan sangat enak. Tapi semuanya jangan seperti ini. Kita harus mencuci tangan sebelum makan. Karena banyak virus. Kamu juga tidak bisa membayangkan aktor yang gemuk ini. Ketika tahun-tahun 2001 sampai tahun 2003, dia bermain di sebuah film populer, Lord of the Ring. Dengan rambut yang panjang dan wajahnya juga menawan. Rhaegar Aragon. Setelah 16 tahun, dia sangat berubah. Mungkin karena film ini, merubahnya sangat banyak. Karena film ini, dia harus merubah fisiknya. Waktu adalah sebuah pedas tajam. Karakter dalam film ini adalah seorang pria yang tidak rapih dan ceroboh. Membuat bosnya merasa tidak nyaman. Di depan sebuah toko kecil, dia melihat sebuah batu di tanah. Dia menaruh di kantungnya. Tapi bosnya melihat dan menyuruhnya untuk mengembalikannya. Dia tidak senang, meskipun itu hanya batu.
Dia punya aturan sendiri, jadi Tony harus mengikuti kata-katanya. Tetapi Tony juga bukan orang yang kasar. Dia juga punya aturan hidupnya sendiri. Pada saat acara yang terakhir, dia melihat piano untuk pria hitam itu sangat kotor. Dia menyuruh pelayan untuk menggantinya. Tapi mereka tidak mau dan juga kasar. Jadi Tony memukulnya. Malam itu, Tony tiba-tiba mendapat telepon, ada masalah dengan bosnya. Jadi dia dengan cepat datang. Ternyata pria hitam itu datang ke bar tapi dipermainkan oleh orang-orang. Tony menyuruh mereka untuk melepaskannya, tetapi mereka tidak peduli. Bahkan mereka mengambil pisau. Tony menggerakkan tangannya ke belakang seperti akan mengambil pistol. Mereka sedikit ketakutan. Bos kemudian menodongkan senjata. Tetapi diskriminasi di daerah ini sudah ada selama 60 tahun. Pria ini sangat banyak masalah. Hari itu, dia ingin ke toilet. Tapi pelayan tidak mengizinkannya, dia harus ke toilet luar. Karena toilet yang di belakang untuk orang hitam. Dia tidak setuju. Jadi dia harus pulang ke hotel. Dia juga tidak mau buang air di jalan. Dia harus tetap dengan aturannya. Tony tidak mengerti mengapa harus begitu serius. Mengapa tidak merubahnya? Aturanmu terlalu tinggi. Mungkin aturan ini yang membuatnya kesepian. Hari itu Tony menulis surat untuk istrinya. Tapi dia tidak bagus. Jadi pria hitam menolongnya. Mereka berdua tidak sama. Sekarang isi surat sangat bagus. Tapi Tony tidak bisa berpikir bagaimana orang yang kesepian ini bisa punya banyak pengalaman seperti itu. Setelah itu, dia mendengar bosnya ditangkap. Jadi dia segera datang. Ternyata bosnya bersama dengan pria putih lain. Ia memintanya untuk melepaskan mereka. Tetapi mereka tidak mau. Jadi dia mencoba cara lain. Dia memberi uang. Di dalam perjalanan, pria itu tidak berterima kasih padanya. Bahkan berkata tidak usah menolongnya. Kita tahu bahwa ia tidak ingin orang mengetahui rahasianya. Hari kedua, di depan hotel, Tony bertemu dengan teman lamanya. Berbicara dengan bahasa Italia, jangan kerja untuk orang hitam ini. Kerja dengan saya, banyak uang. Setelah itu, pria berkulit hitam. Tapi dia juga mengerti bahasa Italia, dia ingin menaikkan gajinya. Dan jangan meninggalkannya. Tapi Tony berkata tidak usah. Saya tidak ingin bekerja untuk orang lain. Ternyata, Tony memiliki sebuah nilai di hidupnya. Tidak hanya mencari uang. Dia meminta maaf pada Tony. Dan semoga Tony melupakan hal semalam. Kemudian Tony berkata, dia selalu bekerja di dunia gelap. Ini bukan hal mudah. Tapi berapa banyak orang yang bisa mengerti kehidupan ini. Malam itu, hujan besar. Tony dihentikan oleh polisi. Polisi ini sangat rasis. Dia menyuruh bosnya untuk keluar. Dan berkata pada Tony bahwa dia adalah menjadi supir kulit hitam. Dia sangat marah. Jadi mereka berdua ditahan. Polisi sangat tidak ramah. Tidak mengizinkan mereka keluar. Untuk mengerti ini, mereka merokok. Pria ini tidak menyerah. Dan menyuruhnya untuk menelpon pengacara. Tapi, polisi tidak percaya ia punya pengacara. Memberinya telepon. Setelah itu sebuah telepon kembali datang. Dan polisi tertegun. Karena dia adalah gubernur kota. Mereka sangat terkejut. Karena yang menelpon mereka bukan orang biasa. Pengacara yang ia telepon bukan pengacara biasa. Itu adalah pengacara pemerintah. Juga adik dari Presiden Kennedy. Pada saat di perjalanan, Tony sangat senang. Saat pulang, pria hitam tidak senang. Mereka bertengkar hebat. Kamu sangat serius dan terlalu tinggi. Saya lebih seperti seorang berkulit hitam. Tapi kalimat ini juga rasis. Dan membuat pria berkulit hitam sakit hati. Dia kemudian keluar di tengah hujan. Tony mengejarnya. Ini adalah luka isi hatinya. Dia sangat dihargai ketika bermain piano. Setelah dia turun panggung, dia berubah menjadi monster hitam. Karena ini adalah budaya mereka. Grupnya juga tidak suka. Dia dan mereka tidak sama. Saya tidak diterima di kelompok orang hitam dan juga putih. Saya juga bukan laki-laki. Jadi siapa saya? Potongan film ini membuat banyak orang merasa tergerak. Ini membuat Tony sedih. Ternyata, orang yang punya posisi di atas, mereka merasa kesepian. Kemudian pria ini datang ke sebuah restoran. Dia memberinya sebuah kamar kecil. Tony tidak mengerti kenapa pria itu masih mau datang. Tetapi temannya berkata padanya, pria hitam itu setuju untuk datang ke sini. Untuk menghilangkan rasis di tempat ini.
Itulah alasan dia ke sini. Penjelasan ini membuat Tony merasa terharu. Tetapi kemudian dia melihat bosnya dihentikan seseorang. Jadi dia membantunya. Restoran ini tidak mengizinkan orang kulit hitam masuk. Bahkan bos restoran juga mengusirnya karena tidak dihargai. Kemudian mereka berdua pergi. Mereka ke sebuah bar. Di dalamnya semua kulit hitam. Mereka melihat keduanya dengan heran. Tapi tidak ada yang mengganggu. Kemudian pria hitam bermain piano. Awalnya dia bermain klasik piano. Setelah selesai, mereka bertepuk tangan. Tidak peduli bagaimana warna kulit mereka menikmati musik yang sama. Kemudian pria itu kembali memainkan piano jazz. Awalnya dia tidak suka dengan lagu kulit hitam. Tapi dia memainkannya dengan baik. Akhirnya Tony mengerti bahwa dia tidak boleh rasis. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Dia menurunkan kesombongannya. Hatinya juga sudah berubah. Dia akhirnya bisa berintegrasi dengan kerumunan. Saat pulang, mereka kembali di stop polisi. Kedua orang ini sudah bosan dengan polisi. Karena polisi tidak baik, tapi polisi ini berkata, "Saya lihat ban mobil kamu rusak, jadi saya ingin membantumu." Setelah reparasi, polisi berkata sampai jumpa pada mereka. Sekarang keduanya sadar bahwa tidak semua polisi rasis. Dunia ini penuh dengan bias. Di akhir film, keduanya kembali ke tempat pertama, mengundangnya makan malam. Tapi pria berkulit hitam pergi. Dia melihat rumah mewahnya. Tapi dia merasa kesepian. Pada saat ini, Tony makan dengan keluarganya. "Bagaimana kamu bekerja dengan orang hitam?" Tony berkata jangan seperti itu. Dia tidak lagi rasis. Kemudian pintu diketuk. Ternyata itu bosnya. Dia datang membawa Win. Pria itu diterima dengan hangat. Film ini mendapat piala Oscar. Apakah kamu setuju, untuk saya, di dunia yang bias ini, harus saling memahami dan menghormati. Film ini memberi pesan penting. Karena memberikan pelajaran penting dalam hidup. Memberimu dua pesan. Yang pertama, ketika semua orang membencimu kamu harus tetap memaafkan. Yang kedua, ketika semua orang merendahkanmu, kamu harus tetap percaya diri.